Hmm. Halo, Assalamualaikum semuanya. Sebentar lagi kita akan melakukan live. Mohon bersabar menunggu. Mohon maaf, kami saat ini hanya live berdua saja dengan Kak Rukaya. Supaya fokus kita tidak terpecah. Karena banyak hal yang mesti ditanyakan agar informasi sampai kepada pemirsa. Ditunggu live yang saudara-saudaraku semua. Mana ya kakak kesayangan kita? Jangan lupa share live ini agar informasinya sampai ke orang-orang, ke masyarakat umum, ke khalayak ramai. Ya Allah yang mujib. Mana ya kakak kita? Ya, kan kakak yang sedang bersiap-siap untuk memulai live. Jangan lupa semuanya join live dan share live ini. Hari ini kita membahas tentang suara di jantung Kak Rukaya. Kenapa kira-kira Kak Rukaya mendapatkan ilham kalbu sanubari? Ya, nggak ada yang dua lagi. Halo, Assalamualaikum. Hadir. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon maaf nih Kak, nggak ada itu yang dua ini Kak kolomnya. Apa? Oh iya iya iya, nggak apa-apa. Apa udah bisa dimulai nih Kak? Iya, Mohon direkam live ini saudara-saudara biar bisa kita share kembali. Oh, sudah direkam. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga-warga TikTok semuanya. Em, Kembali lagi bersama saya Hafsah di acara live kesayangan kita yaitu bersama grup Ahmad Habibi. Nah, di sini ada narasumber kita yaitu Rukaya binti Muhammad. Beliau adalah sosok spiritual di abad ini yang mengemban amanah tugas dari ilahi. Oleh karena itu, mari kita tanya-tanya kepada beliau. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rukaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita bisa live lagi di sore hari ini. Ya waktu kita singkat ya sampai maghrib ya. Insya Allah. Ya. Begini Kak, sudah Ya. tersebar di kalangan masyarakat dan di banyak penolong-penolong Muhammad Kasim bahwa kakak memiliki kalbu ilham sanubari, ilham di kalbu sanubari, yaitu suara Allah yang berasal dari jantung. Nah, pertanyaannya,
Bagaimana suara Allah di jantung kakak tersebut? Apakah yang kakak rasakan? Dan bagaimana kedengarannya suara tersebut, Kak? Mohon dijawab, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya merasakan itu dari kecil saya, dan suara Allah itu ada di dalam kalbu sanubari saya. Ada satu kelembutan menggumpal lembut di dalam, rasanya mengalir di dalam kalbu dan membuat saya itu rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, dan suara Allah di dalam jantung. Ya, tegas suaranya, suara tegas dan tentulah indah ya. Bagaimana mengatakannya, saya sulit menggambarkannya. Tapi itulah, tidak Tuhan selain Allah. Itulah Tuhanku, tidak Tuhan selain Allah. Kenapa saya mengatakan ini adalah Allah, adalah Tuhan di dalam jantung saya yang berkata-kata? Karena saya mengalami kecintaan kepada Allah. Saya tidak pernah syirik atau musyrik, atau bagaimana suara Allah itu di dalam jantung saya, di dalam kalbu sanubari saya itu bukan berupa bisikan, bukan di dalam telinga, bukan berupa bisikan yang saya dengar di luar telinga atau di dalam, atau bagaimana, bisikan seperti ya bisikan, bukan, tetapi di dalam kalbu sanubari itu, di dalam kalbu sanubari saya, di dalam jantung saya, hati saya. Baiklah, Seperti Kak. Itu pendapat yang sangat kuat sekali bahwa suara tersebut benar-benar berasal dari Allah. Baiklah, ya, pertanyaan berikutnya. Kira-kira apakah yang Allah inginkan dalam seruannya yang terakhir ini, Kak? Karena kan kita diminta untuk membaca seruan Allah tentang Palestina. Silahkan dijawab, Kak. Allah menginginkan kita semua umat muslim peduli kepada saudara kita di Palestina, karena kita melihat ya, Allah mengatakan merekalah tetangga kalian, karena kita melihat di hadapan mata kita, hati kita kasihan, tapi kita tidak berdaya kan. Lalu Allah mengatakan kepada saya ketika itu, datangilah mereka, hubungi mereka, dan berikan rezeki kalian. Jadi saya katakan kepada teman-teman kita di grup, kita harus melakukan ini. Allah menginginkan kita melakukan ini. Lalu kita mengumpulkan donasi kan, dan kita mencari muslim-muslim Palestina, dan kita memberikannya. Alhamdulillah, yang tidak terfikirkan oleh kita menjadi kita lakukan, yang tidak pernah kita merasakan bagaimana kita masuk di dalam membantu mereka, kita tidak pernah memikirkan sampai ke situ. Akhirnya kita jalani karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menginginkan untuk kita semua melakukan hal itu kepada sesama muslim kita, karena di situ juga lah kita peduli kepada saudara kita, sesama muslim kita. Karena ketika saudara kita lapar, kita bisa melakukan, memberikan makanan kepada mereka dengan mengirimkan mereka pembeli makanannya. Itu apa salahnya kita melakukannya? Jadi itulah yang Allah inginkan. Karena di balik itu Allah menginginkan kita mendengarkan seruannya. Disitulah kepatuhan kita kepada Allah. Itu yang diinginkan Allah. Jadi kita seperti semutlah mengerumuni mereka. Karena Allah mengatakan berbuatlah seperti semut. Ya, kita mengerumuni mereka untuk melakukan itu. Untuk semua muslim, itu yang diinginkan Allah. Gitu. Ya, Kak, banyak sekali pelajaran dan hikmahnya atas perintah Allah kepada kita tentang Palestina ini. Ya, Baiklah, masalah. ya, Kak. Baiklah, kita kembali lagi dengan soal suara jantung tadi, Kak. Ya. Kira-kira bagaimana pendapat kakak terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa suara di jantung kakak itu berasal dari jin? Mohon penjelasannya, Kak. Pertama, saya tidak syirik, saya tidak musyrik. Allah memberitahu saya selalulah berselawat.
dan saya selalu bersalawat. Bagaimana orang yang mengingat Allah, bersalawat kepada Allah, lalu menjadikan apa yang di dalam jantung saya itu adalah jin, seperti itu kan. Jadi tidak mungkin saya mengatakan itu adalah jin karena saya tidak kesurupan. Karena kejadiannya pernah saya memiliki karyawan di penginapan, dia kesurupan. Saya sekali itu baru melihat orang kesurupan dan dia tidak bisa dikendalikan. Lalu dengan isyarat Allah, petunjuk Allah, saya berdoa kepada Allah dan saya membaca Al-Fatihah, saya meniupkan ke ubun-ubunnya. Itu karena Allah yang menyuruh saya melakukan itu. Lalu dia pingsan. Jadi saya heran, kaget, ternyata Masya Allah ya, luar biasa. Dan dia sadar, di lain waktu dia kesurupan lagi. Dia berteriak. Jadi saya membantunya dengan meminta kepada Allah, saya membantunya. Dia sehat lagi. Jadi saya melihat bagaimana orang itu kesurupan. Bagaimana jin itu masuk ke dalam tubuh. Jika saya menerima firman jin, pasti saya seperti dia kan. Ya kan? Pasti saya meronta-ronta seperti orang yang tidak sadar diri, seperti orang kesurupan. Karena jin itu tidak bisa masuk ke tubuh kita. Yang saya lihat dari itu, mungkin Allah menunjukkan kepada saya, ini loh orang yang kesurupan, ini loh yang aku di dalam pembicaraanku di dalam kalbu sanubari, mungkin itu. Jadi Allah menghantarkan itu kepada saya. Jadi saya tahu bagaimana orang kesurupan itu dan bagaimana jin itu masuk ke dalam tubuh, pasti tidak akan mengatakan perkataan yang indah. Karena dia kesurupan, bagaimana dia menulis? Bagaimana dia menangkap perkataan yang indah? Dan perkataan ini adalah perkataan Allah, karena tidak mungkin jin mengatakan untuk kembali kepada Allah, ke jalan Nabi Muhammad, dan melakukan salawat, zikir, siang dan pagi dan petang. Dan saya tidak pernah seperti yang dikatakan orang, ini adalah jin, saya tidak pernah kesurupan. Bagaimana kalau kita kesurupan menulis? Tidak mungkin kan? Karena orang itu pasti lupa daratan, seperti orang lupa diri. Jadi itu bukan jin, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar sekali Kak. Karena bahkan Kakak sendiri yang mengobati orang kesurupan itu. Bukan Ya, Kakak karena yang Allah. kesurupan. Ya, karena saya tidak pernah belajar. Cuma ketika ada orang yang kesurupan di hadapan saya diberikan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, saya melakukannya. Saya hanya membaca Al-Fatihah, lalu meniup ubun-ubunnya. Lalu dia pingsan. Itu bukan saya. Allah yang menunjukkan. Iya, benar sekali Kak. Itu disaksikan oleh keluarga saya. Keluarga saya menyaksikannya. Iya. Jadi saya di situ tahunya ini orang kesurupan loh, ini modelnya. Di situ saya tahu. Jadi ketika saya membantu jin itu kan makin lama makin kuat kan. Jadi mungkin dia mau masuk ke tubuh saya, mungkin. Saya membaca ayat-ayat dan tidak bisa, dan itu pun rasanya ya bagaimana ya, saya melihat orang kesurupan itu lupa diri. Jadi ya itu mustahil sekali. Jin bisa masuk ke tubuh orang, lalu saya menulis firman Allah yang saya katakan itu adalah firman Allah. Sementara saya merasakan kenikmatan dan rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Jadi itu tidak benar. Jadi ada yang mengatakan ini adalah jin, tidak benar. Jangan sandingkan Allah dengan jin, Jangan sandingkan Allah dengan Dajjal, jangan. Allah, tidak Tuhan selain Allah. Karena saya diajarkan oleh Allah. Dia satu, dia esa. Allah sendiri mengajarkan kepada saya. Seperti Allah memberikan saya surat Al-Baqarah ayat 163 kan, saya takjub di sana. Jadi bukan jin. Benar sekali Kak. Lagi pula nggak mungkin jin nyuruh kita jangan berbuat syirik. Dan Iya. baca ayat itu. Iya, ketika saya bermimpi Allah di balik tabir, sebelum Allah menjadikan saya saksinya, wahai hambaku, jangan berbuat syirik kepada aku ya hambaku. Tidak ya Allah. Kenapa saya mengatakan di dalam mimpi itu kan kita tidak tahu apa-apa kan selain yang dihadirkan. Tidak ya Allah.
dan saya merasakan bagaimana di hadapannya di balik tabir. Dengan kerinduan kepadanya, dengan kecintaan kepadanya, dengan hanya ingin dia saja. Dan saya mendengarkan di balik tabir, jangan berbuat syirik kepadaku ya hambaku. Tidak ya Allah. Dan diletakkan di dalam jantung saya, aku tidak ingin diduakan, aku cemburu. Itu yang rasanya nikmat sekali. Masya Dan Allah. rasanya tidak, kalau bisa mimpi itu setiap malam maulah ya. Masya Itu Allah. berbeda. Hmm. Luar biasa sekali, Kak. Kalau boleh tahu sejak umur berapa Kakak mendapatkan ilham kalbu sanubari dan apa-apa saja yang Kakak alami dahulu? Ketika itu saya umur 8 tahun atau 9 tahun, saya sering mendengarkan di dalam kalbu saya seperti kakekmu datang, kata dalam kalbu saya, kakekmu datang dari kampung. Lalu saya mandi, saya siap-siap nunggu di depan di teras, nunggu. Ini namanya kita anak kecil kan. Saya nunggu kakek saya dan bus berhenti dan kakek saya turun. Begitu juga dengan saudara-saudara yang lain. Ya, seperti itu. Jadi saya merasakan, karena saya masih kecil ya, saya tidak tahu itu apa, tetapi apa yang dikatakan di dalam jantung saya itu benar terjadi. Seperti itulah yang saya alami. Lalu bertambah, kalau umpamanya ada kabar saudara yang meninggal, saya takut menemui orang karena akan ada yang meninggal seperti itu kan. Ternyata benar. Jadi ada kabar baik yang membuat hati saya gembira, ada kabar buruk yang membuat hati saya takut bertemu dengan orang-orang. Itu waktu kecil. Dan ketika saya kuliah, saya sedang praktek di rumah sakit, ya seperti itu. Umpamanya ada pasien mau meninggal, saya diberitahu ini pasien nanti ada meninggal, kalau dinas malam kan. Ya, tapi saya menganggap itu sebagai kata hati saja, karena saya tidak memahami. Dan ketika saya pindah dari Bukit Tinggi ke tempat saya ini, di situ saya banyak mengalami, di rumah ini ya, banyak mengalami hal yang menakjubkan. Dan di situ juga malam itu tahun 2006 lah kalau nggak salah, bukan, tahun 2005. Suara di jantung saya mengatakan, simpan makananmu, besok orang akan memasukkan racun. Jadi dari dapur saya simpan ke ruang tamu. Dari ruang tamu bau makanan kan, saya pindahkan ke dapur. Dari dapur saya pindahkan lagi karena diseru lagi, simpan makananmu, besok orang memasukkan racun. Jadi dari dapur saya pindahkan lagi. Jadi 5 kali seperti itu saya tidur. Sebenarnya saya tidur itu tidak nyaman karena saya tidak mengikuti apa yang kata hati saya, kata di dalam jantung saya ini. Lalu pagi-paginya anak saya bangun, saya kaget. Anak-anak mungkin udah makan ini. Semalam ada pemberitahuan ya di dalam kalbu kan, makanan saya katanya mau diracun gitu kan. Jadi saya ke dapur, saya kaget, ternyata dapur saya dibongkar. Wallahi ini keluarga saya menyaksikan. Ketika dapur saya dibongkar, saya buang makanan. Saya buang makanan di kulkas, saya buang makanan di dalam lemari sambal. Dimakan sama kucing. Nah, disitulah kucing menggelepar berbusa mulutnya. Jadi kucing itu menggeleparnya itu karena saking nggak sanggupnya mungkin beracun ya. Kena racun tuh ngelemparnya itu tinggi, ada 4 meter mungkin ngelempar, mulutnya berbusa-busa. Di situ saya kaget, ya Allah, ternyata ada ya orang jahat kepada saya. Saya tidak pernah melakukan apapun kepada orang, kenapa ada orang jahat kepada saya? Karena tetangga saya juga saya, tidak ada gitu kan, cuma ada satu saudara di sebelah. Terus saya heran kenapa ada orang yang melakukan ini. Karena saya selamat, saya tidak mencari orangnya. Saya bersyukur kepada Allah, Allah menyelamatkan saya. Kenapa anak saya tidak makan? Karena setiap pagi kan anak saya makan. Waktu itu anak saya berumur 7 tahun, 8 tahun. Kenapa mereka tidak makan? Biasanya mereka makan. Di situ saya bersyukur sekali. Dan saya ingat,
siapa yang berkata di jantung saya? Tapi karena saya merasakan itu adalah eh, firasat saja, saya tidak acuh. Ya udah, sampai di situ aja saya melupakan. Ternyata ternyata berlanjut dengan peringatan dari Allah itu sering banyak hal yang Allah selamatkan saya, itu tidak bisa dikatakan banyak hal. Jadi tidak mungkin setan atau jin kan, tidak mungkin itu setan jin, tidak mungkin kan, karena di dalam mimpi saya pun saya mengatakan tentang Kasim ya. Kasim itu kan memiliki mimpi kan, dengan peristiwa kan. Kalau saya diberikan Allah, antara saya dengan Allah saja. Bagaimana Allah berkalam di dalam mimpi saya. Bagaimana Allah berkalam dengan kalbu sanubari saya. Bagaimana Allah memperlihatkan. Lalu saat ini Allah buka. Itu saja. Jadi memang berbeda sekali karena dia mengatakan saya dipersiapkan untuk saksinya. Jadi yang diperlihatkan itu antara saya dengan Allah saja. Insya Allah. Masya Allah, sungguh maha baiknya Allah telah menjaga dan menolong kakak selama ini. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seandainya anak saya makan pagi itu, bayangkan bagaimana anak saya. Saya tidak pernah Allah, mencari siapa bukannya. Tapi Allah yang semua menjaga. keluarga saya tahu. Ya. Baiklah kak, pertanyaan berikutnya, apa hubungannya mimpi kakak dengan keadaan kakak saat ini? Rahasia yang dibuka Allah, dan apakah mimpi ilahi kakak yang paling berkesan? Mohon dijawab kak. Sebenarnya semuanya berkesan, tapi ada hal yang saya boleh mengatakannya, ada tidak. Saya tidak mau menjadi kegaduhan. Tetapi yang sangat berkesan itu tahun 2006, itu Ruhul Kudus Isa bin Maryam mengiringi saya di hadapan Allah di balik tabir. Dan orang-orang yang tidak saya kenal juga berada di sana ketika saya sudah datang. Jadi posisinya itu saya datang dari belakang, saya berdiri di sininya. Allah di balik tabir di langit yang rendah. Karena itu Yaumul Masar kan. Lalu orang-orang yang tidak saya kenal itu masuk bersama-sama dengan sendiri-sendiri dari hadapan saya sininya, orang masuk dari sini gitu. Jadi mereka berdiri memandang Allah di balik tabir. Saya berkata, siapa mereka? Kenapa mereka ada di sini? Kenapa mereka sedikit? Padahal lapang ini luas. Jadi mereka tuh berjarak 1 meter 1 meter. Saya melihat bagaimana kelompok perempuan di tengah dan laki-laki mengelilinginya satu-satu berjarak. Lalu memandang Allah di balik tabir. Saya bertanya siapa mereka, kenapa mereka ada di sini? Saya heran, bukankah saya saja yang diajak oleh Ruhullah Kudus di hadapannya? Tapi kenapa ada orang rame-rame? Tapi mereka sedikit gitu kan, karena lapangannya luas. Jadi saya bertanya di situ, itu tahun 2006 dibuka Allah, tahun 2003, 2004 Allah mengatakan buka mimpimu tahun 2006, dibacakan sama Allah mimpi saya. Mereka lah saksiku. Begitu. Jadi di situ saya kaget. Masya Allah. Dijawab di situ, siapa mereka? Mereka adalah saksiku. Kenapa mereka sedikit? Mereka hanya 313. Mereka, mengapa mereka ada di sini? Ini tempat tersendiri. Jadi dijawab semua di tahun ini. Itu yang luar biasa. Dan yang sangat berkesan, semuanya berkesan karena mimpi ilahi berkesan. Apa hubungannya dengan sekarang? Sebenarnya banyak tingkat pemberitahuan Allah. Tingkat ini tidak ada yang mendengar, tingkat ini tidak ada yang mendengar. Lalu Palestina, ini terakhir Allah menyeru kita. Di sini juga Allah mengatakan ini terakhir aku memanggil mereka. Dan pedulilah kepada saudara kalian di Palestina. Tanda kalian patuh kepada aku. Allah mengatakan golongan yang selamat itu di akhir zaman. Itu adalah golongan yang ada di surat Al-Waqiah. Ayat 6, 7, 8, 9, 10. Disitulah semua. Ada yang ingkar, ada yang tidak. Disitulah dia. Golongan kiri dan golongan kanan. Jadi sebanyaknya golongan, cuma yang selamat itu golongan kanan.
Dan golongan orang-orang terdahulu beriman itu golongan tersendiri yang Allah pilih. Kalau golongan karena orang berbondong-bondong. Jadi Allah memberitahu kita semua, diambil pelajaran atau tidak, Allah hanya ingin kita memberitahu mereka semua. Karena yang percaya itu tidak akan ada, hanya 313 orang. Tetapi ketika Allah menyatakan satu hal yang besar, disitulah orang akan tahu. Begitu kata Allah ya. Sungguh beruntung sekali 313 itu. Karena telah mengambil seruan Allah. Iya. Karena bagaimanapun kita mereka tidak akan ada yang percaya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kakak enggak takut menyampaikan risalah Allah ini? Karena bagaimana tanggapan kakak? Orang-orang mengatakan kakak bertuhankan jin, setan atau dajjal. Silahkan kak. Kalau soal takut itu semua karena Allah juga, karena Allah menggenggam jiwa. Saya tidak berdaya menolaknya karena Allah. Jika bukan Allah, saya akan menghentikan sejak saya difitnah dengan besar. Saya akan menghentikannya dan saya akan berkata kepada orang yang mengatakan itu adalah jin, udah jin, aku tidak mau lagi. Pasti saya mengatakan seperti itu. Tapi karena semuanya dari Allah, kekuatan itu sudah ada, diberikan Allah. Jadi Allah sendiri yang memberikan kekuatan, karena Allah berjanji, aku akan menjagamu, aku akan melindungimu. Sampaikan kepada hamba-hambaku. Ketika engkau tidak bersuara, aku perdengarkan suaraku ke bumi, hancurlah bumi yang aku perlihatkan kepada engkau. Tahun 2009 suaraku memenuhi bumi, lalu hancurlah bumi. Seperti Musa menginginkan melihat wajahku, dan aku tampakkan kepada gunung-gunung, hancurlah gunung walaupun sekejap mata. Jadi di situ Allah membuat perumpamaan kepada saya. Memang iya, saya mimpi itu tahun 2009 memang. Dan Allah mentakwilnya, mentafsirnya sekarang ini. Dan ketika saya menyampaikan ini dengan sendirinya hal ini harus disampaikan. Karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang bisa melemahkan Allah? Saya tidak bisa. Saya tidak bisa mengatakan aku tidak mau ya Allah, saya takut. Karena Allah pernah mengatakan, buka ya, surat Muhammad ayat 38. Saya tidak mau digantikan Allah. Karena ketika saya digantikan Allah karena ingkar, tentu neraka untuk saya. Saya tidak mau. Nah, siapa yang mau siapa yang mau menolak keinginan Allah? Dan Allah sendiri juga yang membuat kita kuat untuk menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengatakan jin, Allah mengatakan, aku melindungimu, malaikat-malaikatku melindungimu. Sampaikanlah. Di situ saya kuat. Biarkan saja mereka mengatakan jin segala macamnya, karena Allah melindungi saya. Jadi saya tidak menghiraukan hal itu. Karena Allah menjaga. Allah berjanji menjaga. Karena pesan Allah ini sudah tersebar 14 purnama. Dan Allah berjanji menjaga, kan? Jadi siapa yang bisa menolak perkataan Allah? Saya tidak bisa, karena ruh saya juga sudah dicabut Allah. Dan itu nikmat sekali dan hanya rindu kepada Allah. Bagaimana saya ingkar? Tentu kalau saya ingkar tentu sakit luar biasa. Lalu saya tidak dikembalikan lagi ke bumi. Lalu saya bertempat kekal di neraka. Saya tidak mau. Jadi ketika Allah mencabut ruh saya, disitulah Allah berkata, aku tidak berkata-kata saja. Aku memperlihatkan kekuasaanku kepada engkau dan persaksikan kekuasaanku, kebenaranku. Itu luar biasa kan? Karena ruh kan. Tidak akan ada orang bermain-main dengan hal ini, mengatakan, aku meninggal, Allah mencabut ruhku. Tidak akan ada. Kecuali mengalami. Jadi ketika Allah mencabut ruh itu, saya mengetahui prosesnya sedikit. Sampai saya dikembalikan lagi. Dan siapapun mereka yang
dicabut Allah ruhnya, dia pasti rindu kepada Allah walaupun dia orang yang musyrik atau muslim, dan dia penuh penyesalan. Di situ nanti penyesalannya. Tetapi mereka ini ciptaan Allah semua, pasti rindu kepada penciptanya, hanya menyesal. Ya, jadi saya tidak akan mengatakan apa yang dikatakan orang ini adalah jin, tidak. Karena Allah mencabut ruhku dan aku merasakan bagaimana rasanya ruh dicabut Allah dengan nikmat rindu kepada Allah. Lalu bagaimana perjalanan ruh ke langit itu, bagaimana rasa ruh itu di dalam tubuh. Jadi bukan jin. Ini Allah, dari Allah semua. Baiklah Kak, seperti yang kita ketahui konsekuensi yang Kakak hadapi saat ini yaitu beredarnya fitnahan yang cukup besar di kalangan masyarakat. Nah, kira-kira bagaimanakah tanggapan Kakak mengenai semua fitnahan ini? Karena saya benar, karena saya mengalami dan Allah menyediakan saya saksinya, dan ini bukan cerita bualan saja. Allah memperlihatkan, Allah memang melakukannya kepada saya dari kecil, memperlihatkan ke dalam mimpi, lalu Allah membuka. Dan Allah mengatakan mimpi akhir zaman mendekati benar. Aku buka dan aku benarkan, dan itu benar terjadi kepada saya. Bahkan Allah memberikan saya mimpi, siapa yang datang kepada saya itu datang ke dalam mimpi, besoknya orangnya datang. Walaupun kejadian-kejadian saya mau fitnah, saya mau mubahalah, itu dihadirkan ke dalam mimpi saya dan terjadi. Apa yang saya alami terjadi. Lalu dibuka Allah, ditafsirkan Allah. Masya Allah, Itulah. luar biasa sekali. Ya, bahkan orang yang tidak saya kenal ada di dalam mimpi saya. Besoknya dia mencari saya. Dan saya kan bercerita kan ke grup kan. Dan itu terjadi kan. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah nanti yang membuka rahasia ini. Jadi makanya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berkata baik atau diam. Karena ketika Allah sudah membukanya, jangan menjadi penyesalan untuk kita. Baiklah Kak, seperti yang kita ketahui bahwa Kakak sering mendapatkan mimpi tentang Rasulullah dan berbicara juga dengan Rasulullah. Nah, pertanyaannya, bagaimana Nabi Muhammad di dalam mimpi Kakak dan apa sebenarnya yang diinginkan Nabi Muhammad dalam keadaan di saat sekarang ini Kak? Silahkan Kak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad indah, luar biasa indah. Setiap yang saya lihat di dalam mimpi saya, ciri-cirinya itu dibaca oleh kalbu, ya seperti hadis lah. Bagaimana kulitnya kemerahan, bagaimana wajahnya seperti bulan purnama, bagaimana jalannya seperti menuruni tanah yang landai, bagaimana ciri-ciri fisiknya, bagaimana matanya selalu dikasih celak, dan beliau lembut sekali dengan derajat yang tinggi. Dan Rasulullah sangat bersedih melihat Palestina saat ini. Rasulullah mengatakan di dalam mimpi saya, sampaikan pesanku kepada mereka, pertolongan Allah sudah dekat. Seperti itu. Pertolongan Allah sudah dekat dan kita mengikuti apa seruan Allah. Di sanalah pertolongan itu semakin dekat. Ketika kita mengikuti seruan Allah, ya disitulah dekatnya. Karena kita mempersiapkan, daripada kita tidak mendengar, lalu kita sia-sia, dan mengatakan tidak percaya dan sia-sia. Jadi semuanya sejalan, apa yang Allah katakan, apa yang Nabi Muhammad katakan di dalam mimpi saya itu sejalan semua. Dan beliau ya indah, jenggotnya indah luar biasa, wajahnya tampan. Seperti bulan purnama. Baiklah Kak, lalu bagaimana dengan Nabi Isa? Dan kapan awal Kakak bermimpi beliau? Ketika saya bermimpi Nabi Isa, dia turun, dia pit dua sayap malaikat, lalu sering sekali. Dan
di kereta. Dia menjemput saya di kereta, lalu dibawa ke kediamannya. Lalu setelah itu saya bermimpi Nabi Isa di jannahnya dan selalu di jannahnya dan selalu di tempat itu. Dan Nabi Isa juga berpesan, pesanku mendahului datang, tanda aku akan datang. Jadi untuk kata-kata itu saja tidak mungkin saya membuat-buatnya kan. Pesanku mendahuluiku datang, tanda aku akan datang, ya kan? Dan kalau saya bercerita nanti orang tidak percaya. Tapi begitulah pesan Allah, pesan Nabi Muhammad SAW, pesan Nabi Isa itu sama sejalan semua. Mengatakan inilah masa itu, inilah akhir zaman itu. Ketika Allah bersaksi, disitulah masanya, disitulah batasnya. Jadi kita hanya mempersiapkan diri saja. Peringatan-peringatan itu karena dia akan turun kan. Jadi Allah mendatangkan peringatannya, baru akan semua terjadi. Tidak mungkin Allah tidak akan mendatangkan peringatannya. Dari mana kita tahu kan? Jadi semuanya sejalan. Dan Nabi Isa turun di apit dua sayap malaikat itu saya tidak pernah melihat tentang Nabi Isa ya. Wallahi saya tidak pernah mencari tahu kabar akhir zaman bagaimana Nabi Isa. Tapi ketika saya bercerita kepada Syarifah waktu itu, dibilangnya kakak katanya, mimpi kakak seperti di hadis katanya. Baru saya melihat, ternyata memang iya ada Nabi Isa turun di apit dua sayap malaikat dan saya melihatnya bagaimana dia di langit itu turun ke bumi dengan malaikatnya, dia bergantung, tangannya bergantung dengan sayap malaikat, dua sayap malaikat, dengan pakaiannya yang indah, dengan bentuknya juga. Dan ketika di jannah saya bermimpi Nabi Isa di jannah Ibrahim itu, ya saya sering dibawanya ke tempat Nabi Khidir, Nabi Musa, dan para nabi. Karena kata Nabi Khidir di dalam mimpi saya, Nabi Isa membawa saya ke tempat para nabi-nabi sebelum dia turun ke bumi. Jadi saya dibawanya dulu, seperti itu kata Nabi Khidir di dalam mimpi saya. Karena kami bertiga di sana. Ada saya, ada Nabi Khidir, ada Nabi Isa. Jadi Nabi Khidir berkata di dalam mimpi saya itu, Isa akan membawamu ke tempat para nabi sebelum dia turun ke bumi. Jadi itu katanya. Ya tidak masuk akal sih. Tapi ya bagaimana? Memang seperti itu diberikan Allah ya bagaimana? Masya Allah, alangkah indah sekali mimpi kakak itu. Insya Allah, tabarakallah. Nah, pertanyaan berikutnya kak, kan sering nih kak kita dengar di risalah ilahi bahwa kakak adalah saksi Allah. Nah, bagaimana pendapat kakak? Apakah kakak tidak mau mengatakan bahwa kakak saksi Allah untuk dua orang pilihan Allah tersebut? Iya, awalnya saya adalah saksi Allah untuk dua orang pilihan Allah tersebut. Tapi saya tidak mau menyebutkan namanya. Hmm, tapi saya diperlihatkan kebenaran yang dia dapatkan, diperlihatkan Allah kepada saya. Ini kebenarannya. Dan memang benar. Jadi pengikutnya itu kelak di akhir zaman ini pengikut Khalifah Allah ini diletakkan Allah di barisan terdepan Yaumul Masar. Memang spesial pengikut IM itu spesial. Di Yaumul Masar barisan terdepan di sisi syuhada. Itu aja yang saya buka ya. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Itu yang diperlihatkan Allah, dan bukankah itu yang Allah janjikan kepadanya kan? Makanya ruh saya dicabut Allah ini loh gitu. Inilah rasa kematian pada syuhada. Inilah kenikmatan kematian pada syuhada. Kenapa Allah menjadikan saya saksinya? Di situ pula Allah mengatakan ketika Nabi Muhammad akan menemui ajal, dia sendiri yang datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, akan aku datangkan Ruqayyah penyambung suaraku kelak di akhir zaman untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad ini, karena Nabi Muhammad kan menangis umatku kan. Jadi disitulah Allah berjanji kepada Nabi Muhammad.
Dan Allah perlihatkan di dalam mimpi saya bagaimana tangisan Nabi Muhammad ketika ajal itu memang diperlihatkan menyedihkan sekali dengan isak-isak tangis yang menyedihkan sekali. Dan Allah mentakwilnya, itulah tangisan Muhammad ketika ajal. Di sanalah aku berjanji kepada Muhammad akan datang di akhir zaman memanggil hamba-hambanya untuk ya di syuhada ini, di tempat syuhada ini, karena Nabi Muhammad kan mencintai umatnya kan. Jadi itulah janji Allah kepada Nabi Muhammad. Dan sakitnya sakaratul maut, inilah syuhada itu dihilangkan oleh Allah untuk umat akhir zaman yang mematuhi seruan Allah. Dihilangkan oleh Allah sakitnya sakaratul maut itu dan diberilah syuhada. Tapi kita kukuhkan dulu pada golongan kanan, maka kita dapat syuhada. Dan itulah Allah mencabut ruh saya, merasakan nikmatnya kematian kepada syuhada. Jadi Allah itu menjadikan saya saksi, memang dipersaksikan, dan memang saya mengalaminya, memang dilakukan kepada saya karena saksi kan. Jadi ketika Allah mengatakan persaksikan diri kalian dengan terbuka, maksudnya kita menampakkan diri, tidak di balik layar kan, karena saksi itu harus jujur, tidak berkata di balik layar, lalu orang mengatakan ini cerita bohong atau bagaimana, dusta segala macam. Tapi ketika kita mempersaksikannya ke publik, itu karena kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mempertanggungjawabkan. Ya kan? Tidak mudah melakukan ini. Dan ya kembali lagi kepada Allah. Jika bukan karena pertolongan Allah, jika bukan karena kekuatan Allah, jika bukan karena Allah, tidak akan kita lakukan dengan terbuka seperti ini. Karena Allah meminta kita untuk jujur terbuka. Itulah sebenarnya. Dan bagaimana tadi saya menjadi saksi Allah ya. Ya Allah menginginkan hamba-hambanya semua selamat dalam seruan Allah. Dan kata Nabi Muhammad di dalam mimpi saya tadi malam, tidak ada salahnya kalian mengikuti pesan Allah kepada Ruqayyah. Karena itu keselamatan untuk kalian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi itulah. Baiklah Kak, seperti yang kita ketahui bahwa Kakak kan memiliki banyak hater ini. Nah, Ya. ditambah saat ini ada seorang laki-laki bernama Brother Nasar yang sering menjelek-jelekkan Kakak di sosial media. Nah, kira-kira bagaimanakah pendapat Kakak mengenai Brother Nasar tersebut? Allah pernah mengundangnya untuk datang ke rumah saya dan dia bermimpi katanya di rumah saya itu ada di dalam mimpinya. Dia menyampaikan kebenaran itu. Ya, saya menganggap dia adalah saudara saya. Bagaimana saudara kita sesama muslim? Saya menganggapnya dia adalah saudara saya. Dan kami ketika dia di rumah saya, kami seperti saudara. Ini ada anak saya, ini ada suami saya, ini ada saya, ada istrinya, ada anak-anaknya. Ya kami dekatan sama-sama. Seperti saudara. Ketika dia melakukan itu, saya tahu alasannya. Tapi saya tidak ingin mengatakannya. Biarlah dia melakukan itu. Karena dia adalah saudaraku. Bagaimana kita menjelekkan saudara kita? Tidak mungkin kan? Bagaimana saya akan menyebutkan semuanya? Tidak mungkin kan? Karena dia adalah saudara muslim kita yang datang dari jauh ke rumah kita. Ya, dia saudara saya. Dan Allah sudah mengatakan kepada saya, Allah sudah memperlihatkan kepada saya sebelum dia datang. Saya tidak mau mengatakan ini semua juga kepada semua, tapi terbukti sekarang. Apa yang diperlihatkan Allah di dalam mimpi saya terbukti. Inilah buktinya dia melakukan itu kepada saya. Jadi saya yakin, Masya Allah. Ketika saya sembunyikan mimpi saya itu dan saya mengatakan kepada Muhammad bin Abdullah. Jadi tanyalah kepada Muhammad, apa cerita mimpi Ruqayyah kepadanya tentang Nasar. Tetapi dia tetap saudara saya menganggapnya adalah saudara dan dia baik kepada saya. Sangat baik. Kami di sini baik. Kalaupun dia mengatakan apa-apa di belakang dia tetap baik. Dia baik karena dia saudara saya, saudara muslim saya. Ya begitu, karena saya mencintai anaknya, istrinya, seperti saudara saya. Bagaimana saudara akan mencintai saudaranya? Daripada kita membalasnya, lebih baik kita mendoakannya saja supaya kembali. Ya bukankah Allah mengatakan, ya ada pesan Allah itu di awal. Jika orang jahat, jangan kau balas kejahatannya, begitu ya? Iya.
Jangan kau menjadi berada jahat. pada orang jahat, jangan kau balas jahatnya. Jika kau berada pada orang baik, jangan perlihatkan baikmu. Perlihatkan kesopananmu, adabmu, dan santunmu. Itu kata Allah kan? Ya. Itulah yang saya jalankan. Karena kita tidak boleh melawannya. Nanti firman Allah, kalam Allah tidak indah lagi. Karena saya bertengkar, sementara saya membawa risalah Allah, saya nanti nggak indah lagi. Jadi kalau soal fitnah, udah banyak fitnah itu. Jadi kata Nabi Isa, satu dunia pun orang memfitnahmu tidak akan terasa olehmu. Karena napasnya itu kan, napas Nabi Isa kan sejauh mata memandang. Jadi dia meniupkan fitnah-fitnah setan-setan itu. Jadi tidak hinggap kepada saya. Jadi pertolongan Allah itu banyak dari arah mana saja. Jadi bukan saya minta tolong kepada Nabi Isa, yang dikatakan saya syirik minta tolong kepada Nabi Isa, tidak. Karena Allah mengatakan kamu berada di belakang Isa ibnu Maryam, dan saya melihatnya di dalam mimpi saya, dan Isa ibnu Maryam mengawasimu. Begitu kata Allah. Makanya saya sering bermimpi dia. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi saat ini di atas sana kan. Mungkin karena kun fayakun Allah, mungkin dia memang melihat fitnah-fitnah itu mungkin. Jadi di napasnya sejauh mata memandang. Seandainya dia melihat tentu sejauh mata memandang, begitu kan. Dan setan-setan akan mati karena nafasnya. Jadi bukan saya minta tolong kepada Nabi Isa, tidak. Itu adalah itu adalah mujizat dia. Mungkin seperti itu. Jadi memang tidak terasa apa-apa. Karena saya mengalaminya, saya benar, tidak ada dusta dari apa yang saya katakan. Jadi kalaupun orang mengatakan saya dusta, saya bohong, saya begana begini, yang mengalami kan saya. Kan ada Khadijah juga tempat saya bercerita. Ternyata yang pada Khadijah itu kan yang dibuka Allah. Nah, saya juga sudah bermubahalah kan. Mubahalah itu kan tanda kebenaran saya kan. Tidak mungkin saya mau dengan laknat Allah lalu saya bersumpah hanya untuk mendapatkan pengakuan. Untuk apa? Untuk apa saya mendapatkan hal ini? Lebih baik saya tidak mengalami ini lalu saya tidur-tidur saja di rumah kan, tanpa ikut campur dalam hal ini, umpama kan. Tapi karena takdir saya berada pada keadaan ini, ya ini akan saya alami. Jadi seandainya saya bisa bertemu dengan Dokter Aisyah Dahlan, ya, suara Tuhan di jantung kan. Jika saya mempunyai uang untuk menemui dia, saya mau menemui Dokter Aisyah Dahlan yang mengatakan suara Tuhan di jantung. Saya mau konsultasi pada beliau, saya mau. Ini loh yang terjadi pada saya dari kecil saya sampai saat ini, ternyata Allah memberikan saya pesan. Saya mau seperti itu. Dengan Dokter Aisyah Dahlan, saya mau. Masya Allah, kakak sudah menunjukkan keberanian kakak. Baiklah, pertanyaan Ya, selanjutnya. ya. Kan kakak sering cerita ke kami kalau kakak memiliki pengalaman dicabut ruh. Nah, bagaimanakah rasanya dicabut ruh itu, Kak? Mohon diceritakan, Kak. Iya, ketika itu setelah saya bermimpi Allah mengatakan, wahai hambaku, jangan berbuat syirik kepadaku ya hambaku. Itu saya dibangunkan suami saya. Saya mengatakan kepadanya, kenapa saya dibangunkan? Allah sedang bicara denganku, kenapa aku dibangunkan? Lalu dia mengatakan, kamu mimpi katanya kan. Iya, tapi ini benar. Nikmat rasanya Allah berbicara kepada aku dalam mimpi di balik tabir. Kan. Lalu saya pindah kamar, saya selawat. Ya Allah, kata saya doa kan. Ya Allah, aku ingin kembali kepada Engkau ya Allah. Aku ingin bersama Engkau ya Allah. Lalu saya selawat. Tiba-tiba saya pejam mata, selawat, belum tidur. Ketika itulah ujung jari saya, ibu jari saya itu dicabut terlepas, lalu berjalanlah cepat dari tubuh itu bergelombang menuju ubun-ubun. Dan rasanya itu nikmat luar biasa. Nikmatnya itu merindukan kepada Allah, ingin bertemu pencipta, dan aku sudah meninggal. Tempatku bukan di bumi lagi. Aku tidak bertemu dengan anak-anakku lagi, dan aku tidak berada di dunia lagi. Begitulah rasanya di dalam kalbu itu, dan merasakan nikmatnya berpulang kepada Allah dan hanya rindu kepada Allah, rindu kepada pencipta.
rasanya tidak sabar untuk segera bertemu dengan Allah. Ketika keluar ubun-ubun itu seperti terbang cepat, seperti kilat, dan ringan seperti kapas, dan nikmat luar biasa. Rindu berpulang kepada Allah, ingin segera bertemu dengan Pencipta. Seperti itulah yang saya rasakan. Dan ketika Allah mengembalikannya lagi, saya terbangun, dibangunkan suami. Saya terbangun dan saya melihat ada suami saya di depan saya dan mengatakan temannya udah pulang katanya. Saya lihat jam 2 malam kan. Kenapa saya dibangunkan kata saya gitu kan. Saya tidak ada, Pak. Dia tidak membangunkan, cuma dia berdiri di depan saya. Aku tadi meninggal kata saya gitu. Allah mencabut ruhku. Jadi dia kaget saja kan. Ternyata dibuka Allah. Aku cabut ruhmu. Itulah nikmatnya kematian pada syuhada. Dan persaksikanlah kepada hamba-hambaku. Disitulah Allah mengatakan, saya merasakan itu adalah kenikmatan saja. Lalu Allah mengembalikan, udah habis. Saya nggak tahu apa ada hikmah di baliknya kan, saya tidak tahu. Saya hanya merasakan begitulah kalau kita diambil oleh Allah. Kita sudah tahu ketika ujung kaki kita itu ditarik Allah, malaikat lah gitu lah ya. Kita udah tahu kita meninggal. Jadi proses meninggal itu saya merasakan bagaimana ruh itu berjalan naik ke langit. Jadi itu hal yang luar biasa sekali. Tidak bisa dibikin-bikin dan tidak halusinasi. Bagaimana halusinasi merasakan rasa dan perjalanan ruh di dalam tubuh itu berjalan hingga menuju ubun-ubun dan naik ke langit dengan rindu kepada Allah. Bagaimana kita mengatakan itu mengada-ada atau mimpi? Tidak, itu bukan mimpi. Karena saya belum tidur. Dan ingin bertemu Pencipta itu yang luar biasa. Karena Pencipta di sana itu Dia yang menciptakan kita. Maksudnya yang menciptakan kita dan kita akan bertemu dengannya. Jadi rindunya itu menggebu, melebihi rindu kita kepada orang tua, melebihi dari segala-galanya. Hanya ingin Allah saja, Allah saja, Allah saja. Seperti itu juga lah saya merasakan di mimpi 2006. Hanya ingin Allah saja, Allah saja, Allah saja. Tidak ada yang lain. Jadi gitulah. Bagaimana saya mengatakan, ada yang bertanya ya, bagaimana saya mengatakan itu adalah Allah? Ya, karena kalbu itu yang mengatakan dengan kerinduannya yang besar. Tidak bisa dibayangkan. Dan dia di balik tabir, tapi itulah dia. Jadi memang tidak bisa dibayangkan. Tapi itulah dia. Karena itu bagian saya diberikan Allah. Baiklah, ini diskusi yang sangat menarik sekali. Tapi sesi penjelasan dari materi kita cukupkan di sini. Kemudian kita beralih tanya jawab dengan warga TikTok. Nah, di sini ada pertanyaan, Kak. Mulai kapan Ufi mendapat perintah Allah untuk menyebarkan kalam Allah? Tahun 2003, bulan November. Di situ mulainya. Dan apa yang Allah katakan dibukanya di situ. Dibukanya satu persatu. Mimpi lama saya dibukanya sama Allah. Dan disebutnya Khadijah adalah saksimu. Jadi kaget kami kan. Ternyata Khadijah saksi Allah gitu kan. Ternyata disediakan Allah untuk saksiku gitu kan. Karena kepada dia saya cerita semua. Semuanya saya ceritakan. Bahkan Khadijah ini tidak mau bertemu dengan saya. Karena ketika kami bertemu pasti ucapan Nabi Muhammad Allah. Ada saatnya dia bosan mungkin ya. 1 minggu dia ada nggak jumpa dengan saya. Karena bosan dia mendengar saya cerita itu aja. Cerita tentang Allah, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Dia orang yang baik sekali, memang pendengar yang paling baik dia. Tidak pernah bosan. Tapi mungkin ada satu saat dia bosan, dia nggak mau bertemu dengan saya. 2023.
dia tidak mau bertemu dengan saya saking bosannya. Ketika itu 1 minggu dia nggak bertemu saya, lalu dia rindu lagi kepada saya kan, dia menemui saya lagi dan kembali lagi kami bercerita. Bahkan nanti ketika dia udah nyampe di rumah, nanti telepon-teleponan itu lagi cerita. Jadi pernah satu kejadian, baterai saya habis, saya cas lagi nelpon, datang petir waktu hujan-hujan. Saya disambar petir, apinya besar gede, menghantam kepala saya gini. Saya terlempar 1 meter, jadi suami saya di belakang, jadi kesentrum badan suami saya kena badan saya. Itu Masya Allah, karena menelpon sama Khadijah ini menceritakan Nabi Muhammad. Jadi seperti itu kami itu, seperti itu Khadijah itu mendengarkan saya. Ternyata dia saksi dari Allah untuk kebenaran saya. Itu kan tidak masuk akal kan? Iya, tahun 2003 November mulai Allah bersaksi. Di sana ada perintah Allah. Beritahukan kepada Kasim. Saya tidak mau memberitahu. Tetapi hubungi. Jadi saya hubungi. Nah, Allah mengatakan seperti ini kata saya. Tapi pesan saya tidak pernah dibuka. Di situ setelah saya melakukan itu kan perintah Allah kan. Setelah saya melakukannya, Allah menyanjung saya. Aku mencintaimu. Disebutlah bagaimana cinta. Seperti itu. Jadi Allah itu ketika dia mengatakan perintah, walaupun itu mengangkat batu dari jalan raya untuk menyelamatkan orang, tapi kita diperintahnya umpama nih, buanglah batu itu, kita buang. Itu kan perintah. Dia mau memberikan kita jannah tertinggi. Seperti itu Allah itu. Murah sekali. Jadi luar biasa pemurahnya jika perintah Allah kita jalankan. Apalagi sekarang Allah memerintahkan kita ke Palestina kan. Sebenarnya Allah menginginkan kita itu masuk golongan kanan. Jadi dengan perintah Allah ke situ, tertulislah kita dalam golongan kanan. Jika sesuatu hal nanti terjadi, kita tinggal pengukuhan saja. Tapi apa salahnya kita menuruti perkataan yang baik dari Allah kan? Jika ini tidak percaya nih dari Allah, tapi kan perkataan yang baik kan? Dan tidak mungkin juga saya menyampaikan dengan dusta lalu saya katakan Allah. Saya tahu mungkin pedang itu bisa di leher saya, seperti itu kata orang. Tapi yang namanya Allah berkuasa dengan jiwa saya harus melakukannya karena Allah. Tidak pun saya mau melakukannya, Allah sendiri yang menggerakkan diri saya. Jadi bagaimana saya berdiam? Ya, menderma di Palestina. Jadi semua kita nih menderma ke Palestina, kita perhatikan Muslim Palestina karena dia tetangga kita yang lapar gitu kan, yang sakit, yang lapar, kedinginan. Lalu kita tidak acuh. Ketika kita acuh semua, disitulah kesatuan itu kata Allah. Dan ketika kepatuhan kita kepada Allah, tentu Allah memberikan ganjarannya. Tunggu ya. Allah akan memberikan kita kebaikan akhirat. Karena Allah menyuruh kita menderma ke Palestina, tentu Allah memberikan kebaikan untuk kita karena perintahnya kita jalankan. Dan tetap menjalankan hukum-hukum Allah. Apa hukum-hukum Allah itu? Ya seperti biasa, bagaimana kita ibadah, bagaimana kita berjalan di jalan Nabi Muhammad, menjaga diri kita. Tapi ketika Allah mengatakan, seruanku terakhir saat ini untuk kalian membantu muslimku di Palestina, karena Allah mau membantu Palestina. Yang membantu itu Allah, bukan kita. Allah yang berkehendak nanti semua. Kita hanya mematuhi apa kata Allah, lalu kita masuk pada golongan kanan, golongan yang Allah serukan. Nanti ketika sesuatu hal yang besar yang terjadi, disitulah kita menentukan jika kita tidak percaya yang sebelum-sebelumnya. Jadi turuti aja keinginan Allah untuk kita membantu Palestina seperti semut kata Allah kan. Bagaimana semut itu? Mengerubuni kan? Kan ini anggap gula. Semut mengerumuni gula kan? Ya Allah tuh mau kita seperti itu. Kita mengerumuni Muslim Palestina dengan memberikan harta kita di jalan Allah. Walaupun itu sedikit, walaupun itu pembeli tepung. Jika kita bersama-sama, itu kan menjadi banyak kan? Dan mereka mendapatkan secara berketerusan,
anggaplah tidak mau menitip kepada kita, kan bisa melakukan sendiri-sendiri, bisa mencari mereka, bisa menghubungi mereka, bisa mengirimkan kepada mereka, bisa begitu kan. Jadi yang langsung, Allah menginginkan kita semua seperti itu, langsung. Carilah mereka, hubungi mereka, berdiri bersama mereka, dan infakkan hartamu di jalanku. Jadi ketika kita diam, ya kita juga nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kamu diam? Bukankah tetanggamu lapar? Jadi di situ pula Allah meletakkan kita di neraka. Jadi ya bisa, karena kita membiarkan saudara muslim kita. Jadi itu yang Allah katakan. Seperti yang di dalam risalah-risalah yang disampaikan. Jadi berapalah ya, kalau kita mengirim berapalah, umpamanya kita kirim sekali seminggu, sekali 2 minggu, atau sekali 3 minggu, sekali sebulan. Tapi kan ini seruan Allah kan. Ya, berarti kan kita patuh kepada Allah. Dan merendahkan hati kepada Allah, bersantun kepada Allah. Ini Allah. Baiklah Kak, ini ada pertanyaan dari penonton berikutnya, yaitu dari anggota yang sekarang ada di grup Ahmad Habibi, adakah barangkali yang Habibati kenal? Mungkin itu terkait dengan 313 di Yaumul Mahsyar mungkin Kak. Itu adalah hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, saya tidak mengenal mereka, karena yang diperlihatkan Allah itu eh, saya tidak mungkin mengada-adakan wajah orang kan, itu nanti dusta namanya kan. Tetapi ketika di sana saya mengatakan siapakah mereka, kenapa mereka ada di sini, walaupun hati saya mengatakan di sana ada mbak ini, walaupun, tapi saya tidak mau mengatakan itu karena saya tidak melihat hal seperti itu. Itu adalah rahasia Allah dan saya tidak mengenal mereka semua. Yang masuk kan bukan saya memasukkan kan, bukan mereka mencari saya kan, mereka masuk karena risalah Allah kan. Mereka percaya kepada risalah Allah, mereka percaya kepada perkataan Allah, mereka percaya kepada firman Allah. Nanti kalau saya katakan ini firman Allah, nanti saya kena ya. Risalah aja saya sebut ya. Mereka percaya ini Allah, ini seruan Allah, dan mereka ikut menyerukan. Ya, Allah memberikannya itu. Orang-orang yang terdahulu beriman. Sebelum orang yang berbondong-bondong. Nah, Dan Allah menjaga kita. Pertanyaan berikutnya nih Kak, apakah yang dimaksud gumpalan di kalbu rasanya ingin menangis tapi bukan, namun nikmat rasanya? Apa? Apakah yang dimaksud Gumpalan di gumpalan di kalbu? Iya Kak. Nah, itu rahmannya yang diletakkan ke dalam kalbu itu, kasih sayangnya. Ya, bagaimana kasih sayang Allah itu ya? Ya, dia menggumpal, lalu kita rindu kepada Allah. Kita hanya ingin Allah saja. Dan rasa itu menggumpal di dalam kalbu. Dengan kenikmatan Allah. Ya, rasanya mau nangis. Kalau saya berdoa itu, saya kan ngangkat tangan tinggi gitu kan. Ini saya doakan. Ini ke sini pergi aja. Saya ngangkat itu di sini terhubungnya. Terhubung rasanya pada dia. Itu Nah, rasa. Baiklah. Dan berikutnya, bagaimana agar kita lebih mencintai Allah dan dicintai Allah Kak? Iya, sebenarnya saya juga pendosa, semuanya kita. Saya pendosa, dosa saya juga banyak. Tapi karena bimbingan dia, saya dulu diajarkannya zikir, ditanamkan di jantung saya. Saya selalu membaca itu, la ilaha illallah. Jadi dia yang menanamkan di jantung saya, karena dia mengatakannya lalu ditanamkan, lalu menggumpallah rasa itu kan. Jadi saya membacanya seperti napas keluar masuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Jadi dari situlah saya ingin beribadah kepada Allah,
Saya sholat tahajud, itu tidak saya tinggalkan dari 2005, insya Allah sampai saat ini. Kecuali saya tertidur ya, itu saya anggap hadiah dari Allah. Ya, ketika saya tahajud itu saya memohon kepada Allah, saya mengadu kepada Allah. Itulah rasanya dulu yang saya lakukan. Saya tidak menyangka juga akan dijadikan Allah saksinya. Karena saya tidak mengejar sesuatu untuk beribadah kepada Allah. Saya hanya ingin mengejar Allah saja. Saya tidak mengejar, saya menjadi itu, selalu saya baca ini, saya cari di buku, saya cari di internet, saya menjadi ini. Tidak, wallahi tidak. Semua karena Allah. Walaupun saya sering membeli buku-buku agama ya, tapi tidak terbaca juga. Karena saya lebih menyukai salawat, mengingat Allah di dalam kalbu. Jadi buku-buku itu tidak terbaca oleh saya. Itulah Baik, yang saya. baik, pertanyaan berikutnya, Kak. Saya ingin bertanya, banyak saksi Allah dari Indonesia. Seberapa spesial Indonesia bagi Allah? Iya, masya Allah Indonesia spesial bagi Allah. Semuanya dari Indonesia, setengah ya, setengah ada dari Indonesia. Dan Allah mengundang juga para ulama, para alul bait. Kita juga sudah menyampaikan jika mereka mengambil petunjuk kepada Allah, lalu mereka mendapatkan petunjuk, lalu mereka menyeru untuk hamba-hamba Allah, dialah yang membawa hamba-hamba Allah yang mendengarkan mereka, karena kita tidak didengarkan. Jadi seandainya di antara mereka para ulama mendapatkan petunjuk dari Allah, lalu mereka menyeru kepada umat-umat, mungkin banyak juga yang akan mendengarkan. Dan itu siapa saja, tapi saat ini memang banyak dari Indonesia. Siapa saja yang percaya kepada Allah dari negara-negara lain, itu tidak saya mengumpulkan, itu Allah mengumpulkan. Saya tidak kenal mereka, tapi mereka mencari saya karena mereka bermimpi saya. Macam-macam mimpinya yang dikatakan kepada saya. Ketika mereka melihat firman Allah, lalu mereka mendapatkan mimpi. Ada Nabi Muhammad, ada Rukaya, ada yang melihat macam-macam. Kenapa dari Indonesia yang banyak? Mungkin ya berkah untuk Indonesia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada rahasia di balik ini mungkin. Karena saksiku dari Indonesia, aku mencintainya, kata Allah. Aku mencintai Indonesia. Anak Ahmadku dari Indonesia, kata Allah. Aku mencintainya. Baiklah, Kak, ini ada pertanyaan dari luar grup kita sepertinya. Dari Tega 21. Ya. Katanya, sifat Allah itu ada atau gaib, Kak? Sifat Allah itu ada atau gaib? Gaib. Gaib. Iya. Saya hanya diberi pengetahuan oleh Allah tentang kesaksian saja. Dan tentu Allah gaib. Tidak mungkin saya mengatakan Allah itu ada lalu saya melihat. Gaib. Tapi saya diberitahukan, Nabi Isa mengatakan, jangan kamu ingin tahu hal yang lain selain kesaksian Allah. Nanti kamu ragu-ragu. Jadi saya takut menjawabnya. Tetapi ya Allah itu ada. Tapi gaib kan. Saya tidak melihat, oh ini bentuknya, saya tidak melihat bentuk Allah. Saya diperlihatkan Allah di balik tabir. Bukankah itu gaib? Nah, saya tidak tahu lainnya lagi. Karena saya hanya diberitahu tentang bagaimana kesaksian Allah. Itu aja. Nanti saya salah-salah jawab, nanti jadi perdebatan. Berarti kakak selama ini belum pernah melihat wujud Allah itu, Kak, ya? Tidak pernah. Wallahi saya tidak pernah melihat ini. Saya hanya melihat ya dengan tabir cahaya, itu yang Allah katakan. Tabir cahaya. Allah itu ada.
Kata Allah, "Qul Allah tidak Tuhan selain Allah. Aku ada." Ya, tentu kita melihatnya dengan gaib kan. Tapi bukan, maksudnya saya tidak melihatnya dengan bentuk oh ini bentuk Allah, tidak. Karena gaib. Saya hanya melihat Allah di balik tabir, tapi itulah dia. Tapi saya tidak mau membicarakan ini lebih lanjut. Nanti saya salah jawab karena saya tidak ada ilmu untuk itu. Saya hanya diberitahukan Allah tentang bagaimana kesaksian. Allah ada tuh, dia ada. Dan dia tidak ada Tuhan selain Allah. Akulah Allah. Begitu kata Allah. Akulah Allah. Tidak ada Tuhan selainku. Yang meliputi langit dan bumi. Semua kejadian berasal dariku. Aku menciptakan segala sesuatu. Tidak satupun Allah berdiri sendiri. Tidak satupun dia membutuhkan sesuatu hal untuk menjadikan sesuatu. Dia menjadikan kata jadi, lalu jadilah dia. Jadilah yang dia inginkan. Baiklah, mungkin hanya itu saja pertanyaan dari warga TikTok, Kak. Apakah bisa kita tutup sekarang? Iya, karena hari maghrib ya. Ya. Baiklah, warga TikTok semuanya. Sekian acara live kita saat ini. Mungkin kesimpulan yang bisa didapat adalah perasaan Kak Rukaya ketika mendapatkan suara Allah di jantungnya, yaitu ia merasakan ada gumpalan yang mengalir lembut di dalam kalbunya. Dan suara itu terdengar tegas dan indah. Dan ia juga merasakan kecintaan yang teramat sangat kepada Allah, dan itu menunjukkan bahwa beliau tidak mendapatkan suara tersebut dari jin. Karena itu berhentilah memfitnah di sosial media dan lebih baik mencari tahu, bertabayun, dan meminta petunjuk kepada Allah. Sekian dari kami, insya Allah kami akan melaksanakan live berikutnya, dan insya Allah kami akan mengabarkannya kepada warga TikTok semuanya. Sekian dari saya Hafsah dan Kak Rukaya binti Muhammad, undur diri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.